Senang sekali hari ini Cerisa bisa kembali menyapa adik-adik yang di rumah. Cerisa harap kabar adik-adik di rumah tetap sehat ya. Walaupun kita ibadah masih harus lewat YouTube, belum bisa beribadah kembali di gereja. Oleh karena itu, Cerisa harap walaupun di rumah kita ibadahnya, kita harus tetap semangat, kita harus tetap happy ya. Sebelum Cerisa ajak adik-adik di rumah untuk menaikkan pujian yang pertama, Cerisa mau tanya dulu nih sama adik-adik yang di rumah. Sudah siap belum untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan? Aduh, Cerisa dengar kayaknya belum semangat nih jawabnya. Cerisa tanya satu kali lagi ya. Udah siap belum untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan? Nah, jawabnya udah semangat nih. Oleh karena itu, Cerisa jemput adik-adik di rumah untuk bangkit berdiri. Kita naikkan pujian, hari ini harinya Tuhan. Yang semangat ya. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Kita naikkan pujian satu kali lagi dengan semangat. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Kita nyanyi lebih semangat lagi, satu kali lagi. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari apa? Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Oke, tadi kita udah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sekarang Cerisa mau ajak adik-adik di rumah untuk berdoa. Kita lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan. Kalau pagi hari ini kami boleh memuji dan memuliakan nama Engkau. Kami boleh kembali hadir untuk beribadah kepada Engkau. Ya Tuhan, biarlah Tuhan yang boleh pimpin ibadah kami, anak-anak yang ada di rumah. Tuhan boleh pimpin setiap mereka. Tuhan juga yang boleh memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Tuhan yang boleh pimpin setiap anak-anak di rumah supaya mereka tetap fokus, tetap konsen. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan Tuhan, biar Tuhan yang boleh pimpin. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama-Mu kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Oke, adik-adik di rumah, saatnya kita mau menyiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Oleh karena itu, Cerisa mau ajak adik-adik di rumah untuk menyanyikan pujian
Dengar dia panggil nama saya. Masih dengan sikap yang berdiri ya, dan tetap semangat. Shalom semuanya, pasti hari ini kita sehat semua kan ya? Nah, pada hari ini Serina akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau berdoa terlebih dahulu. Mari kita lipat tangan, kita tutup mata dan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat dan kuat. Hari ini Tuhan, kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan menolong kami, Tuhan berkati kami, biarlah kami boleh mengerti kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan. Tuhan berkati Serina di dalam segala keterbatasannya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Nah, kita akan bersama-sama membuka Alkitab kita dan kita akan membaca di dalam 2 Raja-Raja pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-31 sampai dengan 37. Disimak ya, Serina akan baca buat kita. Dimulai dari 31. Adapun Gehasi telah berjalan mendahului mereka dan telah menaruh tongkat di atas anak itu. Tetapi tidak ada suara dan tidak ada tanda hidup. Lalu kembalilah ia menemui Elisa serta memberitahukan kepadanya. Katanya, anak itu tidak bangun. Dan ketika Elisa masuk ke rumah, ternyata anak itu sudah mati dan terbaring di atas tempat tidurnya. Sesudah ia masuk, ditutupnyalah pintu, sehingga ia sendiri dengan anak itu di dalam kamar. Kemudian berdoalah ia kepada Tuhan. Lalu ia membaringkan dirinya di atas anak itu dengan mulutnya di atas mulut anak itu dan matanya di atas mata anak itu, serta telapak tangannya di atas telapak tangan anak itu. Dan karena ia meniarap di atas anak itu, maka menjadi panaslah badan anak itu. Sesudah itu berdirilah kembali dan berjalan dalam rumah itu sekali ke sana dan sekali ke sini. Kemudian meniarap pula lah ia di atas anak itu. Maka bersinlah anak itu sampai 7 kali, lalu membuka matanya. Kemudian Elisa memanggil Gehasi dan berkata, "Panggillah perempuan Sunem itu." Dipanggilnyalah dia. Lalu datanglah ia kepadanya. Maka berkatalah Elisa, "Angkatlah anakmu ini." Masuklah perempuan itu, lalu tersungkur di depan kaki Elisa dan sujud menyembah dengan mukanya sampai ke tanah.
Kemudian diangkatnya lah anak itu lalu keluar. Nah, kita sudah selesai membaca kebenaran firman Tuhan. Kita akan masuk di dalam cerita firman Tuhan pada hari ini. Ayo, siapa yang masih ingat cerita minggu lalu? Tentang apa ya? Oh, dan siapa ya yang baru mendapatkan anak? Ada yang tahu nggak? Ada yang masih ingat tidak? Yes, betul sekali. Keluarga ibu yang kaya di kota Sunem. Mereka mendapatkan pertolongan Tuhan. Mereka sudah lama sekali menantikannya. Ketika anak itu lahir, dia senang dan pastinya bahagia sekali keluarganya. Nah, anak-anak sekalian, hari ini Lause juga bercerita melanjutkan kisah cerita keluarga di Sunem yang mendapatkan pertolongan Tuhan. Ayo, bagaimana ceritanya? Tapi kita harus duduk dengan rapi karena kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sudah siap? Yeay, Lauserina juga sudah siap. Lauserina mau mengingatkan kembali tentang cerita minggu lalu. Elisa ingin tahu bagaimana dia bisa membalas kebaikan keluarga di Sunem saat dia menyadari bahwa mereka tidak punya anak. Dia mengatakan suatu hal yang susah untuk dipercayai oleh wanita itu. Pada waktu seperti ini juga tahun depan, engkau ini akan menggendong seorang anak laki-laki. Terjadilah setahun kemudian, bayi itu lahir. Beberapa tahun kemudian setelah anak itu besar, kalau dia sudah besar, dia bisa berlari, dia bisa bermain, kian ke sana, kian kemari. Dan suatu hari dia keluar. Kemana? Dia pergi ke ladang. Dia pergi ke ladang mendapatkan ayahnya di sana. Pada waktu itu sedang ada panen. Panen apa? Panen gandum. Jadi banyak sekali orang-orang di ladang. Mereka sedang memetik gandum yang sudah masak. Wah, anak itu senang sekali. Dia bisa berlari di ladang yang luas itu. Dia juga sesekali menolong memetik gandum. Ayo, siapa yang sering lari-lari di bawah terik panas matahari? Pasti pipinya merah kayak jambu. Sama dengan anak ini. Dia juga memerah pipinya karena dia berlari di bawah terik matahari. Nah, anak-anak, tetapi tiba-tiba terdengar suara anak yang menjerit. Aduh, kepalaku. Wah, ayahnya kaget dan langsung meminta tolong kepada pelayannya. Pelayan, tolong cepat angkat anak ini dan bawalah kepada ibunya di rumah. Dengan bergegas langsung dibawa pulang ke rumah. Saat dia membawa anak laki-laki itu pulang kepada ibunya, ibunya langsung menggendong dan memeluk dia dan duduk di pangkuan ibunya sambil menjerit kesakitan. Aduh, sakit kepalaku. Tetapi tahu nggak anak-anak apa yang terjadi? Sesudah itu dia diam, matanya tertutup, tubuhnya lemas. Kenapa ya dia? Aduh, kasihan. Waktu dia digendong sama mamanya, dipeluk, semakin lama
kok dia tidak bersuara lagi? Matanya sudah tertutup, tubuhnya lemah. Terus dibangunkan sama mamanya. Halo, kamu kenapa? Dia sudah lemah, sudah tidak bergerak. Dan ibunya kaget. Oh tidak, tidak. Ternyata anaknya sudah meninggal. Lalu ibunya dengan cepat membawa dia, membaringkan dia di tempat tidur. Di tempat tidur di mana? Di kamarnya Bapak Elisa. Di atas, di lantai 2 itu ada kamarnya Bapak Elisa yang diberikan kepada Bapak Elisa oleh Ibu Sunem dan keluarganya. Nah, anak-anak, setelah membaringkan dia, ibunya menutup pintunya dan turunlah ibunya dengan cepat-cepat. Setelah itu dia keluar. Dengan segera ibunya menaiki keledai. Dipacunya dengan cepat. Ia ingin pergi. Ibu ini bukan lewat jalan yang rata, tetapi lewat jalan yang berbatu dan menaiki gunung. Dia menaiki gunung. Aduh, kasihan dia membawa keledai. Tahu nggak anak-anak? Ibu ini hendak pergi kemana ya? Dia cepat sekali. Dia memacu keledainya biar lebih cepat, supaya dia sampai ke suatu tempat. Nah, dia mau pergi kemana? Iya betul, dia mau pergi mencari nabi. Seorang nabi yang dulu dia pernah berjanji bahwa tahun depan Tuhan akan memberkati, Tuhan akan memberikan seorang anak. Siapa nama nabinya? Betul, namanya Nabi Elisa. Waktu ibunya sampai, dia melewati gunung, dia melewati jalan yang berbatuan. Akhirnya dia tiba di rumah Nabi Elisa. Waktu dia tiba di rumah Nabi Elisanya kaget dan bertanya, "Wah, ibu, ada apa ini?" Ibunya langsung jatuh. Dia jatuh ke tanah dan dia memeluk kaki Nabi Elisa. Dia berkata kepada Nabi Elisa, "Tolong saya, datanglah ke rumahku. Anak yang Tuhan berikan sudah meninggal." Terus waktu dia sedang berbicara, Nabi Elisa berkata kepada Gehasi, "Ambillah tongkatku ini dan letakkan ke atas anakmu itu." Tetapi sang ibu tidak mau meninggalkan Nabi Elisa. Kemudian mereka berangkat, tetapi pelayannya yaitu Gehasi mendahului mereka dan meletakkan tongkat ke atas anak itu. Tetapi anak itu tetap tidak bangun. Melihat hal itu, Nabi Elisa langsung naik ke atas sendirian dan ia melihat anak itu sudah kaku dan dingin badannya. Ditutupnya rapat-rapat pintu kamar itu. Ia pun berdoa kepada Tuhan. Nabi Elisa berdoa meminta kepada Tuhan untuk membangkitkan anak itu kembali. Elisa merebahkan badannya ke atas badan anak yang meninggal tadi untuk menghangatkannya. Tiba-tiba terdengar suara bersin, "Haji, Haji, 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 Haji." 7 kali anak itu bersin. Puji Tuhan, anak ini hidup kembali. Dia membuka matanya dan memandang Nabi Elisa dengan heran. Lalu Nabi Elisa memanggil ibunya itu dan berkata, "Angkatlah anakmu ini."
Yeay, terima kasih Tuhan. Betapa bahagianya ibu ini. Ibu ini tersungkur. Dia tersungkur bukan seperti yang awal, tetapi dia tersungkur dan sujud di hadapan Nabi Elisa. Dia bersyukur, dia berbahagia karena anaknya kembali kepada dia. Nah, dan cuman bukan itu saja, dia juga tidak lupa berterima kasih kepada Tuhan, karena Tuhanlah yang membangkitkan anaknya melalui doa Nabi Elisa. Nabi Elisa memohon kepada Tuhan supaya Tuhan bisa membangkitkan anak ini kembali. Nah, anak-anak sekalian, anak yang telah meninggal itu kini hidup lagi. Dia bisa bermain dan berlari-lari kembali. Dia bisa bertemu dengan teman-temannya dan dia bisa kembali membantu ayahnya di ladang. Nah, Rosalina sudah bercerita kepada kita. Sekarang Rosalina mau tanya nih, siapa yang menghidupkan anak itu? Ayo, siapa? Ya, yang menghidupkan anak itu ialah Tuhan sendiri. Dengan Nabi Elisa berdoa kepada Tuhan. Nah, bukan Nabi Elisa yang membangkitkannya, tetapi Tuhan. Tuhan kita berkuasa atas semua makhluk hidup di dunia ini. Tidak ada yang lain selain Tuhan. Anak-anak, bukan hanya itu saja. Tuhan juga berkuasa menyembuhkan yang sakit. Asalkan kita mau datang dan berdoa serta percaya hanya kepada Tuhan. Tuhan juga memelihara, menjagai kita. Kalau saat ini kita sehat, kuat, bisa bermain, belajar, berlari-lari, semua itu karena Tuhan. Kita punya papa mama, kita punya kakak adik, kita punya cici, kita punya popo, kita punya nai-nai, kita punya atai, semua itu pemberian dari Tuhan. Anak-anak sekalian, di akhir cerita ini Lause mau mengingatkan kita lagi bahwa kita harus hidup benar, taat, dan mengasihi sesama kita. Biarlah kita mau seperti Nabi Elisa yang begitu mengasihi Tuhan, bahkan dia mau melayani ibu di Sunem dan keluarganya dengan kasih. Jadi anak-anak, kita harus saling mengasihi satu sama lain. Kalau ada teman, saudara, atau orang yang membutuhkan bantuan, maka sebagai umat Tuhan kita wajib apa? Wajib menolong mereka. Jangan diejek, apalagi diketahui, kasihan dulu. Tidak boleh. Anak Tuhan tidak boleh seperti itu. Kita harus melayani Tuhan dengan kasih, dan kita juga harus melayani mereka dengan kasih. Seperti apa bentuk kasih itu? Ada yang tahu? Oke, kasih tidak selalu dengan hadiah yang mewah atau yang mahal, tetapi kita bisa menolong mereka dengan berdoa. Kita datang kepada mereka, hai teman, halo mama, halo papa, ada apa? Kita bisa menanyakan dan kita bisa berdoa buat mereka. Berdoa kepada siapa? Berdoalah kepada Bapa di
di surga. Karena pasti Bapa di surga akan memberkati kita di saat kita melayani dengan kasih. Baik anak-anak, sebelum Losarina menutup cerita pada hari ini, kita menaikkan satu pujian yang berkata KASIH, 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 kasih. Kasih dan membagikan kasih itu kepada semua orang di sekeliling kita. Dan satu lagi, sebelum kita berdoa, Losarina mau memberikan pengumuman. Anak-anak harus tetap jaga kesehatan, rajin berolahraga, dan tidak lupa memakai masker, rajin cuci tangan, terutama tetap setia beribadah kepada Tuhan. Dan jangan lupa untuk setiap hari Minggu jam 8.30 WIB kita bertemu dalam ibadah online melalui YouTube gereja kita, GKY Pangkal Pinang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Lipat tangannya dan tutup matanya. Tuhan Yesus, kami bersyukur kami sudah selesai mendengarkan cerita firman Tuhan. Biarlah cerita firman Tuhan boleh tertabur dan tertanam di hati kami, bertumbuh dan berbuah lebat. Biarlah kami boleh memiliki kasih dan kami boleh membawa kasih itu kepada orang-orang di sekitar kami. Tuhan menolong kami supaya kami boleh terus mengingat akan kasih Tuhan. Dan juga kami berdoa bagi papa, mama, keluarga kami. Tuhan memberkati mereka di dalam wabah pandemi COVID-19 saat ini. Tuhan yang memampukan setiap kami menjadi berkat-Mu Tuhan. Kami boleh mengikuti protokol kesehatan dengan baik, merajin memakai masker, rajin bercuci tangan, dan terutama kami boleh setia mengandalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami bersyukur untuk setiap kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Hamba-Mu bersyukur ya Tuhan, hamba telah selesai berbicara. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini boleh sampai kepada setiap kami, terutama terkhusus bagi anak-anak Tuhan Sekolah Minggu GKY Pangkal Pinang. Tuhan terus memberkati mereka. Mereka yang sakit Tuhan yang sembuhkan, mereka yang lemah Tuhan yang kuatkan, mereka yang ada di dalam berbagai-bagai persoalan keadaan mereka, biarlah Tuhan Engkau yang menolong mereka. Terima kasih Tuhan, hamba serahkan doa kami hanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Bye-bye, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.